Kita akan melihat Yehova Mekodishkem di mana dinyatakannya. Kita melihat kenapa Tuhan nyatakan hal ini, saudara. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang penting di dalam kehidupan rohani. Yehova Mekodishkem yang artinya Tuhan yang menguduskan. Kita melihat dari Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Saudara bawa firman, ada bawa Alkitab. Mertua saya katakan pagi hari ini sekarang orang ke gereja nggak bawa Alkitab lagi. Mereka bawa elektronik Alkitab. Amin saudara. Tapi puji Tuhan anak kita bukan elektronik boy. Anak kita adalah ciptaan. Amin. Serupa dengan Allah Bapa. Amin saudara. Mari kita lihat saudara. Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa aku Tuhan yang menguduskan kamu. Karena aku apa? Yehova Mekodishkem. Aku Allah yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh. Hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaannya pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati, saudara. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Oke, kita melihat saudara firman Tuhan begitu anehnya. Karena kita melihat, Pak, kan kita sudah di perjanjian baru. Apakah hari Sabat masih berlaku? Nah, ini adalah salah satu pernyataan yang cukup sulit, saudara. Karena kita pikir waktu kita masuk dalam perjanjian baru, kayaknya perintah-perintah perjanjian lama itu kayaknya udah gak berlaku lagi. Tapi jangan salah apa yang Tuhan katakan. Aku datang tidak mentiadakan hukum tetapi menggenapi. Tuhan tidak bilang tuh perjanjian lama semuanya gak usah dipakai, tidak. Khususnya 10 janji itu Tuhan datang menggenapi. Tetapi saudara, bahkan kita pernah ajarkan di khotbah di atas bukit, ya saudara, bahwa tuntutan standar kekudusan bagi umat Kristen di perjanjian baru lebih tinggi dari perjanjian lama, saudara. Sebab di dalam khotbah di atas bukit, saudara, waktu Tuhan katakan ada tertulis jangan berzina. Tetapi aku katakan kepadamu, pada saat engkau melihat seorang perempuan dan engkau menginginkannya, engkau telah berzina. Jadi kalau kita melihat salah satu 10 perintah dituntut Tuhan sekarang lebih tinggi lagi standarnya. Dulu harus melakukan dengan fisik, sekarang Tuhan katakan dengan pikiran saja Tuhan tidak bisa terima. Karena sudah hilang kekudusan, karena sudah tercemar. Dikatakan tidak boleh membunuh, tetapi pada saat engkau marah, katakan rakabul, waduh saya nggak tahu udah bunuh berapa banyak orang, saudara. Kadang marah dikatakan itu udah seperti membunuh. Nah, bagaimana dengan hari Sabat, saudara?
Apa sih dikatakan sampai begitu kerasnya Tuhan katakan barang siapa yang tidak mentaati hari Sabat maka dia akan dihukum mati. Apa artinya hari Sabat di perjanjian baru ini? Ada orang katakan ya berarti hari Minggu dong. Hari Minggu kan kita datang ke gereja, tapi hari Sabat hari Sabtu. Ya hari Sabatnya orang Kristen hari Minggu lah. Tetapi setelah kita begereja kita tetap shopping ya kan? Masih melakukan pekerjaan yang maksud Tuhan itu berhenti penuh. Bukan harinya. Kalau kita melihat perjanjian lama, semua yang diberikan perintah itu hanya tingkah laku luarnya yang harus dikuasai, yang ditaruh hukum. Kau jangan begini, kau jangan begitu, kau jangan begini. Wah semuanya nggak bisa kita lakukan, taati saudara. Kemarin saya baca kitab Roma dikatakan justru karena hukum sehingga aku mengenal dosa dan aku justru terbelenggu oleh dosa yang mendatangkan maut dalam hidupku. Hukum itu dengar baik-baik justru perjanjian lama yang menyatakan nggak mungkin kita bisa lakukan, hanya kita bisa lakukan pada saat kita terima Tuhan Yesus dalam diri kita. Tabiat dosa di dalam kita, dengar baik-baik saudara, membuat kita tidak sanggup hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya pada saat kita izinkan Tuhan masuk, amin saudara, menjadi juru selamat, maka belenggu ikatan dosa itu baru bisa dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia, amin saudara. Sehingga pada satu saat dikatakan Efesus, bukan karena pekerjaanmu engkau selamat, tetapi karena kasih karuniamu melalui iman kepada Tuhan. Amin saudara, dengar baik-baik. Kekristenan memperoleh keselamatan bukan pekerjaan, tetapi karunia Tuhan. Amin saudara, beri tepuk tangan bagi dia. Sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan, kita tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Lihat tuh, gue pernah bantu orang. Lihat tuh, gue pernah begini, sehingga gue selamat. Tidak saudara. Tuhan katakan semua perbuatan baik sebelum kita terima Tuhan Yesus adalah pekerjaan yang sia-sia, yang tidak ada artinya sama sekali di mata Tuhan. Tapi setelah kita terima Tuhan Yesus dan mulai melakukan pekerjaan baik, itu bukan untuk keselamatan, melainkan untuk memperoleh upah yang kekal. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Semua senang upah ya saudara ya. Senang upah enggak? Nah, kita melihat saudara, apa sih hari Sabat ini saudara? Kenapa begitu pentingnya? Maka dikatakan kalau orang yang melanggar harus dihukum mati. Karena pada hari Sabat tentu dikatakan karena aku menguduskan. Tuhan bekerja 6 hari, kemudian pada hari ke-7 dia beristirahat. Hari ke-7-nya Tuhan, hari keberapanya manusia Adam dan Hawa? Manusia diciptakan hari keberapa? Ke-6. Hari ke-7-nya Tuhan adalah hari keberapanya manusia? Hari pertama. Hari pertama Tuhan katakan, jangan kerja dulu. Waduh, enak banget Tuhan. Ada nggak orang yang kerja di sini? Hari pertama, bos bilang, nanti ya, tanggal 1 kerja. Tapi sebulan nggak usah kerja dulu, gaji tetap. Saya rasa kalau saya buka perusahaan seperti ini, yang aplikasi itu bisa jutaan orang, haleluya. Nggak ada Tuhan, bos yang sebaik Tuhan. Pada hari ke-6 dia ciptakan, dia istirahat, dia suruh Adam dan Hawa ikut beristirahat. Nggak usah lakukan pekerjaan apapun. Kenapa saudara? Dan dikatakan bahkan kamu lakukan sesuatu dihukum mati. Tuhan tidak senang. Saudara dengar baik-baik. Karena Tuhan mau kita menikmati segala ciptaannya. Amin. Karena Tuhan tidak mau kita bekerja pada hari itu supaya kita bisa menghormati segala
karya Tuhan. Amin saudara, dengar. Menghormati segala karya Tuhan. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu dengar baik-baik, sama juga dengan keselamatan. Pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita beriman kepada Dia, tidak ada pekerjaan baik yang bisa menyelamatkan kita terkecuali menerima Dia apa adanya yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Amin. Oleh sebab itu sudah dalam rohani ini maksudnya apa? Maksudnya hendaklah engkau beristirahat, masuk di dalam perhentian, menikmati kebaikan Tuhan. Merenungkan semua kebaikannya. Amin. Jangan tergesa-gesa, jangan gelisah. Nah, masuk dalam perhentian di hari Sabat. Luar biasa sudah. Sebab hari Sabat adalah hari di mana kita bertemu dengan Tuhan dan saudara. Perjanjian lama, dengar baik-baik, jika perjanjian lama hanya ditentukan satu hari, satu minggu, di perjanjian baru kita masuk hari Sabat setiap hari. Wah, Pak, berarti nggak usah kerja dong ya? Tiap hari hari Minggu ya? Dengar, saudara dengar selalu. Selalu kita nih bingung antara perjanjian baru dan perjanjian lama karena selalu kita melihat perjanjian lama tuh dari segi fisiknya. Tapi kita harus tahu kalau perjanjian lama secara fisiknya, perjanjian baru secara rohaninya. Dengar baik-baik, saya tahu udah pada bingung. Perjanjian lama adalah fisik, harus kerja begini-begini. Perjanjian baru bukan, perjanjian baru adalah rohaninya, saudara harus nangkep. Iya kan? Karena Tuhan Yesus katakan, jangan berzina, tetapi perjanjian baru nggak bisa. Jangan bilang berzina, dosa aja nggak diizinkan Tuhan, saudara. Perjanjian lama, Sabat, hari Sabtu nggak boleh kerjakan. Perjanjian baru bukan demikian. Perjanjian baru adalah rohani dan jiwa kita masuk di dalam perhentian, dalam keadaan nyaman dan damai. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa saudara. Tuhan tidak mau kita gelisah. Mungkin gak langsung mati, tapi cepat mati saudara. Orang yang stres terus menerus memang gak mati, tapi udah setengah mati dan cepat mati. Jangan dong cepat mati. Kita harus hidup di dalam damainya Tuhan. Dengar baik-baik. Inilah sesuatu yang saya rasa banyak dari kita ini hilang pengertian akan hari Sabat. Sehingga Advent mengatakan kita harus ikut hari Sabtu. Ini gereja Advent kan mengatakan hari Sabtu itu hari Sabat. Nggak boleh lakukan apapun juga. Tapi saya katakan mereka kembali ke perjanjian lama yang menentukan hari. Tetapi dengar baik-baik. Perjanjian baru adalah umat hidup di dalam roh. Dengar baik-baik. Kita berada di dalam roh. Bukan fisiknya yang mesti istirahat. Tetapi jiwanya dan pikirannya yang masuk ke hari Sabat. Ini bukan satu hal yang mudah, saudara. Ini satu hal yang tidak gampang. Mari kita melihat di Ibrani, saudara, supaya saudara tahu. Ibrani pasal 3. Berapa hal saudara yang saya mau kasih kunci. Bagaimana kita masuk di dalam hari Sabat. Karena Sabat saudara adalah hari di mana yang Tuhan mau adalah hari di mana kita menghormati Tuhan. Amin. Dengar baik-baik. Sabat persis hari ke-7 setelah Tuhan ciptakan segala sesuatu, yang katakan henti. Manusia jangan laku apa-apa. Karena apa yang engkau, dengar baik-baik. Karena semua yang engkau butuhkan di dalam hidup ini, aku sudah siapkan di hari pertama sampai hari kelima. Dia tidak katakan engkau harus cari ini, cari itu. Justru tidak, saudara. Saudara, kekristenan harus mengerti apa yang Tuhan sudah siapkan segala sesuatu bagi kita. Amin. Kalau saudara
tidak mengerti, maka saudara merasa, aduh kekristenannya susah banget menjalankannya. Susah banget hidup benar. Susah banget hidup kudus. Susah banget sekali untuk tidak khawatir, saudara. Terkhawatir anak sekolah, terkhawatir suami, khawatir istri, khawatir mertua, khawatir gaji, khawatir ntar mau bayar ini, bayar. Banyak kekhawatiran di dalam kita, saudara. Hari Sabat artinya saudara, supaya kita mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan sudah siapkan. Beri tepuk tangan, haleluya. Hari pertama Tuhan ciptakan terang, ya kan? Kemudian memisahkan firmament awan itu. Kemudian dipisahkan air, memberi makanan, minuman, binatang, hewan yang di bumi, ikan yang di laut, semuanya Tuhan katakan, semua itu tunduk kepadamu Adam dan Hawa. Diciptakan lagi Taman Eden, semua makanan di pohon, semua bisa dinikmati. Tuhan katakan, dengar Adam dan Hawa, apa yang kau butuhkan di hidup ini, aku sudah siapkan. Dengar, yang penting adalah engkau bersekutu denganku. Amin. Yang penting bukan kau cari segala sesuatu, karena segala sesuatu aku telah siapkan. Tetapi yang paling penting adalah engkau bersekutu denganku di hari Sabat. Amin. Nggak usah khawatir, saudara. Apa yang pertama, mari kita melihat, saudara, dengar. Pada saat Tuhan Yesus, lihat ya saudara ya. Saudara kalau perhatikan di Matius 12. Sengaja ini Tuhan lakukan. Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita baca kemudian ayat 10. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Tuhan Yesus justru selalu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan ahli agama ini katakan, aduh Tuhan ini salah. Karena mereka sudah agamawi, mereka hanya mengikuti tradisi sudah. Dan mereka tidak mengenal Tuhan sebenarnya. Sering dari kita tuh tidak mengenal Tuhan pribadinya, tetapi kita kenal ya pelajaran-pelajaran tradisi saudara, sehingga membelenggukan kita. Nah, satu-satunya cara untuk kita mengenal Tuhan, masuk ke hari Sabat, bersekutu dengan Dia. Amin saudara. Maka saudara mengenal Dia secara pribadi. Beri tepuk tangan, haleluya. Di Ibrani kita kembali saudara, tadi kita kembali Ibrani pasal 3 ayat 15. Sabat adalah hari menghormati Tuhan. 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Sebab itu pasal 4 ayat 1.
Baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Perhentian itu adalah sabatnya. Apa yang penulis Ibrani mengatakan, dengar, umat Israel itu diselamatkan dari Mesir. Sama seperti kita diselamatkan dari dunia. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi pada saat perjalanannya masuk ke tanah perjanjiannya. Sama seperti kita pada saat kita mau masuk ke dalam surga. Perjalanan kita di bumi ini. Banyak yang tidak masuk dan mati di padang gurun. Apa yang dikatakan? Karena memulainya mereka percaya, entah bagaimana di perjalanannya mereka tidak lagi beriman. Kenapa tidak beriman lagi? Karena pada saat Tuhan bicara, mereka tidak mau mendengarkan. Berarti saudara, untuk menjaga, mempertahankan keselamatan yang Tuhan telah berikan, sampai pada akhirnya kita benar-benar masuk saudara, kita harus senantiasa ditaat oleh firman dan suara Tuhan. Umat Israel gagal karena mereka mengeraskan hati mereka. Saudara, itu yang firman katakan. Sebenarnya ini dikatakan sebelumnya di ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudara, saya mau tanyakan. Kita sudah sampaikan firman setiap minggu. Kita sudah nyatakan betapa Tuhan baiknya. Amin. Kita sudah katakan jika engkau sakit, engkau dapat peroleh kesembuhan. Karena oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Pada saat engkau kurang, engkau telah melihat. Kapan? Yehova Yireh. Pada saat kita berikan terbaik kepada Tuhan, Tuhan melimpahkan segala kebutuhan ke atas kamu. Kita telah melihat pada saat kita kebingungan, kita bisa datang kepada Tuhan, mendapat bimbingan dari Tuhan. Amin saudara. Semuanya yang saudara butuhkan di hidup ini, Tuhan sudah siapkan. Kenapa hati kita masih gelisah? Saya katakan kenapa masih gelisah. Karena kita masih belum masuk ke dalam perhentian Dia. Hari Sabat dan pengudusan itu penting, saudara. Bagi umat Kristen bukan minggu hari Sabat, setiap hari adalah hari Sabat. Pertama, kunci masuk dalam perhentiannya mendengar suara Tuhan. Kedua, pasal 4 ayat 2. Kedua adalah percaya kepadanya. Amin. Mendengar suaranya enggak cukup, tapi harus percaya. Pasal 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman memberitakan itu tidak berguna bagi mereka. Aduh, enggak berguna. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Apa yang lebih tepat adalah pada saat mereka dengar firman, mereka tidak menaruhkan iman, percaya kepada apa yang sudah ditulis di atas firman Tuhan. Itu artinya. Mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, langkah pertama. Tetapi saudara, kalau tidak di mix, tidak diterimanya dengan beriman, tetap kita tidak bisa masuk dalam perhentian. Yang ketiga, pasal 4 ayat 6. Lihat kita baca itu ayat 3. Sebab kita yang beriman, lihat dengar.
Sebab kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Ayat 4. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Kita terus baca. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena kunci ketiga, setelah mendengar suaranya, percaya kepadanya, taat pada perintahnya. Dahsyat, saudara. Melangkah sesuai dengan perintahnya. Sebelum melangkah, saudara harus beriman. Saudara dengar baik-baik. Saya berkatakan berkali-kali, saudara. Terobosan bagi kita tidak terjadi saat kita justru gelisah. Terobosan jawaban Tuhan justru tidak terjadi pada saat kita khawatir. Tuhan sudah katakan, apa yang bisa ditambahkan saat kamu khawatir? Gak ada. Yang ditambah rambut putih. Dulu terlalu banyak khawatir. Gak masuk Sabat. Sekarang udah mau mulai hitam lagi. Tapi pas mau hitam dia botak. Akhirnya masuk hari Sabat dengan kepala botak. Haleluya. Saudara, hari Sabat adalah saat di mana apa? Kita mendengar suara Tuhan. Kita beriman kepadanya dan kita taat. Saudara dengar. Kenapa Yosua bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena dia selalu bersekutu dengan Tuhan bermalaman. Dikatakan Musa bermalaman berdoa di kemahnya. Yosua juga ikut menantikan Tuhan. Amin, saudara. Makanya kita ada doa semalaman. Haleluya. Pada saat kita doa, kita masuk perhentian. Beriman, saudara, penting saudara. Amin, saudara. Jangan kita dengar firman Tuhan berbulan-bulan tidak percaya, menolak. Saudara, ini menyedihkan. Kenapa? Sebab apa yang kita ajarkan bukan untuk menyesatkan saudara. Saya mau kita semua bisa mengenal Dia. Pada saat kita masuk di dalam hadiratnya, saudara. Disitulah hanya melalui Sabat terobosan itu terjadi. Bukan saat gelisah, saudara. Lihat, saudara. Saya mau saudara tahu satu hal yang penting dalam kehidupan. Saya kira saya mau kasih kuncinya. Dengar, saudara. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus, di dalam kehidupan rasul-rasul, di dalam kehidupan umat Tuhan yang penuh kemenangan. Peperangan mereka hanya satu, menjaga Sabat damai sejahtera di hati mereka. Pada saat hati kita gelisah, pada saat Tuhan Yesus gelisah, Tuhan Yesus nggak biarkan aja gitu. Tidak, Dia pasti berusaha masuk ke hari Sabat, mengasingkan dirinya untuk berdoa. Kenapa? Karena dia perlu Tuhan menguatkan dia. Makanya Tuhan katakan apa? Jagalah hari Sabat sebab aku menguduskan. Yehova mekodishkem. Pada saat kita masuk kepada Dia, Dia menguduskan kita. Amin. Pada saat kita masuk perhentiannya, Dia menguduskan kita. Amin. Apa hasil dari pengudusan itu? Damai sejahtera turun. Semua yang tidak benar dibenarkan di hati Tuhan, di mata Tuhan. Amin. Selalu saya katakan, kalau kita benar-benar masuk berhenti, saudara dengar. Pada saat saudara mulai berdoa, pasti banyak pikiran yang bukan-bukan, betul? Inilah itu.
mabok bisa 1 jam tetap aja tuh melayang-layang, saudara. Gimana doa sih gitu lama? Ntar pikir ini, ntar sinetron keluar, ntar gambar Facebook keluar, ntar gambar yang lucu-lucu, yang lama-lama, ya yang sedih keluar. Tiba-tiba ada barang yang mau beli, belum beli. Itu tuh sebelum doa udah begitu dulu. Aduh gimana doanya ya kan? Itu masih belum doa, itu masih kedagingan. Amin. Semuanya keluar tuh saudara tuh. Yang bukan-bukan, yang apa? Sampah semua mulai keluar. Berarti saudara banyak menggunakan waktu menggali sampah. Nggak masuk ke tanah perjanjian ya kan? Padang gurun ya kan? Banyak ini, mau beli itu. Waduh kacau. Pak saya nggak bisa doa tuh. Gimana mau doa 1 jam? 5 menit, 10 menit tau nggak? Malahan bikin saya pengen beli banyak barang. Saya lihat wajah saudara, saya tahu kebanyakan demikian. Bertobatlah, bertobat. Tetapi pada saat saudara mulai masuk ke ruang kudus, apa yang terjadi? Roh Kudus sebelah kiri, ya kan istilahnya kaki Dian sebelah kiri. Meja roti sajian di sebelah kanan. Mesbah ukupan di depan. Itu mulai masuk. Dari situ kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita hanya bisa masuk pada saat hati kita sudah ditenangkan. Nah lucu saudara, sebelum kita masih bisa melangkah lagi, Roh Kudus sudah bekerja. Bertobat dengan ini, bertobat itu, bertobat ini. Ini masih belum mendengar suara Tuhan nih. Ini masih menguduskan. Dengar kan? Menguduskan. Nah kenapa Tuhan mau kita hari Sabat? Artinya kita masuk mendengar suara Tuhan, saudara. Nah belum kita dengar suara Tuhan, semua sampah harus dibakar di luar. Iman tidak akan bisa timbul dalam keadaan rohani di mana sampah banyak di atas kita. Ditutup nih semua nih oleh sampah, telinga semua ditutup. Bau kita bau. Tuhan gak bisa terima. Hapus semua itu. Amin saudara. Masuk dengar suara Tuhan. Gak cukup. Karena apa? Apa yang engkau dengar, engkau harus beriman. Setiap mukjizat dan terobosan terjadi adalah hasil dari langkah iman. Dengar, setiap terobosan terjadi adalah hasil dari langkah iman. Langkah iman datang dari mana? Dari dengar suaranya berbicara kepada saudara. Dan saudara percaya, saudara melangkah, terobosan terjadi. Yehova Mekodishkem adalah di mana Tuhan katakan sebenarnya. Dengar baik-baik, saya mau ulangi sini. Semua yang saudara butuhkan di hidup ini, Tuhan sudah siapkan. Kuncinya, dengar baik-baik. Kuncinya masuk ke hari Sabat. Membuka kunci itu dengan bersekutu, mendengar suaranya, melangkah dengan iman. Dan apa yang dibutuhkan, Tuhan berikan. Dahsyat. Makanya saya katakan Tuhan Yesus satu-satunya yang luar biasa adalah Dia. Bagaimanapun goncangan di depan Dia hadapi. Dengar, Dia tidak pernah hilang damainya, perhentiannya di jiwanya. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa, saudara. Pada saat Lazarus dia dapat kabar Lazarus mati, dia nggak kaget, saudara. Dia nggak khawatir, dia nggak kecewa, dia nggak sedih. Kenapa? Karena dia ada di dalam perhentian Tuhan senantiasa. Ini masalahnya susah, yang senantiasanya susah. Berhenti sekali-kali gampang. Ya gue berhenti 1 jam. Entah udah itu, aduh gue gelisah lagi ya. Suami gue kemana ya, istri gue kemana ya. Kalau orang yang beriman gak khawatir kan. Saudara, ini iman ini penting, amin saudara. Makanya orang yang beriman, apapun terjadi di matanya, tahu nggak? Dia hanya melihat Tuhan yang berkuasa. Saya rasa saya masih belajar di situ juga. Dia tidak izin, dengar baik-baik saudara. Keberhasilan,
umat Kristen untuk hidup di bumi ini ada satu hal, yaitu perhentiannya. Bayangkan saudara, betapa luar biasanya orang yang di dalam perhentian. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menggoncangkan hatinya. Nggak ada yang sakit jantung orang Kristen, nggak ada yang darah tinggi, amin. Mari kita melihat Sabat dan kekudusan. Saudara, dikatakan tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan. Ibrani mengatakan, tunduklah kepada Tuhan, maka tolaklah iblis. Di dalam kehidupan kita yang satu musuhnya yang paling besar adalah iblis yang selalu mau mencobai. Amin saudara. Yang selalu mau menekan, yang selalu memberi tantangan. Dengar saudara, kita tidak dapat mengatasi iblis karena kekuatan kita tidak bisa mengatasi. Tuhan sudah katakan makanya, nggak perlu khawatir. Semua yang dibutuhkan nggak perlu khawatir. Yang saudara butuh adalah belajar masuk ke hari Sabat. Ibrani pasal 4 ayat 11. Lihat saudara. Saya mau lihat saudara, perhatikan pasal 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Berarti perhentian di dalam ini saudara, perhentian jiwa. Bukan dari perhentian fisik. Dikatakan berusaha. Bahasa sebenarnya berperanglah sampai perhentian itu masuk. Konotasinya ada artinya tuh kita berperang. Perang apa? Perang rohani. Perang pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Taklukkan semua itu. Sehingga saudara apa yang terjadi? Damai sejahtera Tuhan masuk ke dalam hati kita. Perhentian masuk di dalam kita. Baru terjadi suatu terobosan. Akhirnya saudara saya mau selesaikan di sini Yesaya 58 ayat 13 sampai ayat 14. Apa memang kita baca bersama? 1, 2, 3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari, lihat kan, hari, kenapa nikmat? Bersekutu dengan Tuhan harus merupakan hal yang nikmat bagi kita. Apa dikatakan? Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Nomor 1, bersenang-senang karena Tuhan. Kedua, aku akan membuat engkau, lihat kan, melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ketiga, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Luar biasa. Ya kan yang saya katakan. Kalau engkau bersekutu, senang masuk ke dalam hadirat Tuhan, dalam doa merenungkan firman Tuhan, menjadi sesuatu hal yang nikmat. Saudara, apa yang terjadi tadi kita katakan? Pertama, engkau akan bersenang-senang. Sukacita Tuhan, dengar baik-baik, hanya bisa mengalir setelah perhentian Tuhan ada di dalam kita. Makanya saudara, saya akan melihat kalau saudara banyak sukacita, berarti saya tahu saudara tuh sering masuk ke dalam hadiran perhentian Tuhan. Ada yang senyumnya di kulit, dagingnya nggak senyum, itu mah bohong. Senyumnya pahit, itu belum masuk, saya tahu belum masuk. Yang masuk adalah senyuman sukacita keluar dari roh saudara. Amin saudara, luar biasa. Kedua, melintasi puncak
bukit-bukit. Apa artinya? Tantangan hidup saudara akan mengatasinya. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan saudara. Bukankah Tuhan Yesus katakan, jika engkau melihat gunung, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi. Saya sudah katakan, ingat nggak berapa bulan yang lalu? Apa tuh biji sesawi? Ayo ujian. Apa sebenarnya biji sesawi? Waktu Elia melihat api masuk ke gunung, dia tidak lihat Tuhan. Dikatakan apa? Bisikan suara Tuhan. Dengar, ingat? Kecil tapi yang mendatangkan terobosan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau lupa dengar di YouTube, di FB, apa biji sesawi? Suara bisikan Tuhan ke dalam hati. Dan Tuhan katakan, engkau katakan kepada gunung ini, beranjaklah dan masuk ke dalam laut. Maka itu akan terjadi. Kenapa? Karena sama. Prinsipnya sama, saudara. Ceritanya bisa beda-beda. Prinsipnya sama. Masuk di dalam perhentian. Dengar satu kata suara Tuhan. Maka bukit puncak apapun saudara akan bisa atasi. Ketiga, apa susahnya? Makan dari milik pusaka Yakub, berarti kelimpahan, kekayaan Israel. Kekayaan umat Tuhan, kerajaan Allah diberikan kepada kita. Iya kan? Hanya satu hal, 58:13 sebelumnya. Jika engkau tidak menginjak hukum Sabat, tidak melakukan urusan. Bukan kata Tuhan katakan kita nggak bisa uruskan urusan kita, bukan. Tapi prioritasnya hari pertama. Waktu saudara bangun, apa prioritas? Masuk di dalam perhentian. Gunakan waktu 1 jam. Doa, baca firman. Sampai jiwa saudara tenang, penuh dengan nyanyian. Amin saudara. Baru saudara keluar kerja. Waktu saudara keluar, malaikat keluar dulu 2. Terang begini masuk kerja. Iblis di kantor jerit semuanya. Wah, anak Tuhan tiba. Semuanya lancar hari itu. Amin saudara. Enggak ada yang mengganggu saudara, damai saudara. Enggak. Oh mau bayar HP, enggak apa-apa udah ada duit. Mau bayar ini udah enggak apa-apa ada. Enggak ada pun tenang. Kenapa? Udah perhentian. Jangan buru-buru bangun masuk kerja, masih belum siap. Aduh udah gosok gigi buru-buru masuk, kekalahan begini ke kantor. Mana ada kemenangan saudara. Ditekan terus di kantor. Nggak ada kangtau. Amin. Saudara dapat sesuatu. Yehova Mekodishka. Sabat menghormati Tuhan. Sabat berarti apa yang saudara perlukan aku telah siapkan. Saudara dengar baik-baik. Banyak orang tidak mengerti. Yang menyedihkan saya saudara. Kita umat Tuhan tidak tahu betapa besar kasih Allah kepada kita. Amin. Dikatakan jika Tuhan Yesus saja sudah diberikan. Apa sih yang tidak mau diberikan? Masalahnya bukan dia tidak berikan. Masalahnya kita tidak pernah mengetahui semua yang sudah disiapkan Tuhan kepada kita.